kita akan membahas pasar monopoli yang akan kami ambil salah satu contoh di kehidupan nyata, yaitu PT Angkasa Pura. Nah, sekarang kita berada di kawasan PT Angkasa Pura. Yuk kita bahas bagaimana sih cara kerjanya monopoli ini. Let's go. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang menonton tahu tentang PT Angkasa Pura. Nah, sekarang kita akan melihat dan membahas bagaimana monopoli bekerja, ciri-ciri, serta alasan mengapa PT Angkasa Pura sebagai pemegang utama pasar monopoli di udara, serta apa dampaknya bagi masyarakat. Monopoli itu sendiri adalah suatu kondisi di mana hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Nah, biasanya tidak ada pesaing yang menyediakan atau menjual produk atau jasa yang serupa. Nah, teman-teman, di Indonesia sendiri, monopoli swasta itu sebenarnya dilarang oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Tapi, ini adalah monopoli alami yang diizinkan oleh negara. Biasanya itu terdapat di sektor-sektor vital. Nah, PT Angkasa Pura ini termasuk ke dalam monopoli alami seperti yang tertuang dalam UUD 45 pasal 33. PT Angkasa Pura adalah salah satu perusahaan BUMN yang mengelola dan mengembangkan bandara komersial utama kita. Itulah kunci mereka di sektor bandara kita. PT Angkasa Pura merupakan perusahaan monopoli alamiah seperti penjelasan di awal. Nah, bayangkan perusahaan mana yang bangun bandara komersial tepat di samping bandara tersebut. Infrastruktur bandara butuh modal yang besar dan lahan yang luas. Oke, teman-teman, kalian pasti penasaran kan bagaimana sih pasar monopoli terjadi di PT Angkasa Pura ini. Yuk kita lanjut ke sesi wawancara. Nah, kami dan teman-teman mungkin yang sedang menonton juga itu penasaran, Pak. Kita mau nanya tentang layanan aeronautika. Nah, aeronautika itu seperti apa ya, Pak? Ya, kalau aeronautika itu yang berkaitan dengan bandar udaraan. Sebenarnya istilah aeronautik itu lebih kepada bisnis, unit bisnis yang ada di PT Angkasa Pura, di mana ada dua di situ, unit komersial. Yang pertama adalah aeronautik dan yang kedua adalah non aeronautik. Nah, yang dimaksud dengan aeronautik itu adalah yang berkaitan langsung dengan operasional airline. Contoh misalnya ada Garuda, ada Singapura dan lain sebagainya, dan juga ground handling. Sedangkan yang non aero adalah unit bisnis yang menangani selain dari yang berkaitan langsung dengan airline dan ground handling, seperti misalnya F&B ya, food and beverage, seperti ada Alfa, ada macam-macam di situ. Aero. Ya. Itu juga masuk ke monopoli juga atau tidak, Pak? Kalau itu tidak masuk kategori monopoli karena itu bukan kegiatan inti dari operasional bandar udara. Yang dimaksud dengan monopoli di sini adalah perusahaan yang hanya ada satu, gitu ya, yang menguasai manajemen atau operasional bandara yang ada di Indonesia. Contohnya adalah Angkasa Pura Indonesia. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Makasih sudah meluangkan waktunya, Pak. Teman-teman, tadi kami sudah ada sedikit perbincangan dengan beberapa karyawan yang lain di sini. Betul, kami menanyakan apa sih sisi positif dan sisi negatif ya dari para pengguna. Sisi positifnya adalah keamanan jauh lebih tinggi dan harga tiket lebih standar karena tidak terjadinya perang infrastruktur. Sisi negatifnya sendiri itu kurang tekanan dari kompetisi. Ini membuat inovasi menjadi lambat. Dan layanan non-aeronautika seperti makanan atau minuman di bandara seringkali harga jauh lebih mahal daripada di luar bandara. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Semoga penjelasan kami bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua. Kami juga terbuka untuk saran dan kritiknya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan saya Let's go. PT Angkasa Pura itu. Bagaimana? Udah. Dulu bentar.